Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Lestari, NIM 2020143567, kelas 4O, mata kuliah Kepramukaan. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan organisasi gerakan pramuka yang terdiri dari submateri yang pertama, struktur organisasi pramuka, kedua, peranan majelis pembimbing, ketiga, fungsi kuartir-kuartir, dan yang keempat, gugus depan. Struktur organisasi Gerakan Pramuka diatur dalam Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi pramuka. Dalam keputusan ini juga diatur tentang pokok dan tanggung jawab musyawarah dan garis hubungan dalam organisasi gerakan pramuka. Di dalam organisasi kepramukaan, ada yang biasa disebut dengan istilah majelis pembimbing, yaitu badan yang bertugas memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisasi, material, dan finansial kepada kuartir, gugus depan satuan karya pramuka. Majelis pembimbing dibentuk di tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan saka. Majelis pembimbing sendiri diketuai secara ex officio. Yang pertama ada di tingkat nasional atau Mabinas oleh Presiden Republik Indonesia. Yang kedua di tingkat daerah atau Mapida oleh Gubernur. Yang ketiga di tingkat cabang atau Mabicap oleh Bupati atau Wali Kota. Yang keempat di tingkat ranting atau Mabiran oleh Camat. Dan yang kelima sedangkan di tingkat gugus depan Mabigus dipilih dari anggota Mabibus yang ada di tingkat Saka atau Mabisaka, dijabat oleh pejabat pada lembaga atau instansi departemen terkait. Kuartir dan koordinator gudap merupakan perangkat dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Kuartir dibentuk di tingkat yang pertama nasional, disebut Kuartir Nasional atau Kuarnas. Ditetapkan dalam Musyawarah Nasional atau Munas dengan masa bakti 5 tahun. Yang kedua daerah, disebut Kuartir Daerah atau Kuarda. Ditetapkan dalam Musyawarah Daerah atau Musda dengan masa bakti 5 tahun. Yang ketiga cabang, disebut Kuartir Cabang atau Kuarcap, ditetapkan dalam musyawarah cabang atau mucap dengan masa bakti 5 tahun. Yang keempat ranting, disebut Kuartir Ranting atau Kuaran, ditetapkan dalam musyawarah ranting atau musran dengan masa bakti 3 tahun. Dan yang terakhir gugus depan yang ada di dalam satu wilayah kelurahan atau dikoordinasi oleh koordinator gudap atau kordugap, ditetapkan dalam musyawarah ranting. Yang kedua, peran majelis pembimbing. Peranan majelis pembimbing adalah memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada kuartir, gugus depan, dan satuan karya pramuka, serta untuk memungkinkan menyelenggarakan misinya. Gerakan pramuka memerlukan bimbingan dan bantuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk itu, pada masing-masing tingkat kuartir dan tingkat gudap dan saka, majelis pembimbing terdiri atas 1. Seorang ketua, 2. Seorang atau beberapa orang wakil ketua, 3. Seorang atau beberapa orang sekretaris, dan yang keempat beberapa orang anggota. Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi bimbingan. 1. Bimbingan yang mengandung makna tuntunan, pengarahan, saran, dan nasihat. Kedua, majelis pembimbing ikut menentukan arah kegiatan kepramukaan, mengoreksi segala penyimpangan di kuartir maupun di gugus depan terhadap ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Kedua, fungsi partisipasi. Majelis pembimbing selalu berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan dalam usahanya memberikan pembinaan, peningkatan, dan pengembangan. Gerakan pramuka secara aktif berusaha mengatasi kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh kuartir atau satuan-satuan pramuka di gugus depan. Yang ketiga, fungsi bantuan. 1. Majelis pembimbing dalam usahanya mendukung gerakan pramuka mengusahakan fasilitas-fasilitas moral, finansial, maupun material yang diperlukan oleh kuartir atau satuan-satuan pramuka di gugus depan. Yang kedua, mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk memperoleh pengertian, dukungan, bantuan, dan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi kuartir-kuartir yang berjenjang mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, sampai ranting. Sebagai berikut. 1. Kuarnas, kebijakan dan perencanaan strategi pada tingkat nasional. Kuarnas menetapkan kebijakan-kebijakan
Penyelenggaraan kepramukaan, termasuk penentuan perencanaan strategik untuk kurun waktu tertentu. Yang kedua, Kuarda, pengendalian manajemen pada tingkat provinsi. Kuarda mengkoordinasi penerapan kebijakan-kebijakan tersebut di wilayahnya dengan menyesuaikan pada kondisi daerahnya. Yang ketiga, Kuarcap, pengendalian operasional pada tingkat kabupaten atau kota. Kuarcap menyelenggarakan pengendalian operasional atas penyelenggaraan kebijakan itu, serta bertanggung jawab atas pembinaan gudeg dan kegiatan kepramukaan dalam wilayahnya. Yang keempat, Kuaran, membantu Kuarcap dalam pengendalian operasional. Kuartir ranting berfungsi membantu Kuarcap dalam pembinaan gudeg dan saka dalam suatu wilayahnya. Penyusunan struktur organisasi kuartir. Suatu organisasi pada hakikatnya adalah pengelompokan fungsi-fungsinya agar organisasi dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif dan efisien. Yang keempat, gugus depan. Pengertian gugus depan adalah suatu kesatuan organik dalam kegiatan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dalam pembina pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Tujuan gudeg adalah untuk melaksanakan pendidikan kepramukaan yang pada hakikatnya bertujuan A. Membentuk sikap dan perilaku ke arah yang positif, B. Menambah pengetahuan dan pengalaman, C. Menguasai keterampilan pramuka dan kecakapan, sehingga para anggota gerakan pramuka menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, berwatak dan berbudi luhur, percaya kepada kemampuan diri sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya, serta bersama bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk dapat mencapai tujuan gudeg tersebut, pada butir 5, maka para pembina pramuka bertugas di gudeg berusaha mencapai sasaran antara lain 1. Menanamkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2. Menanamkan rasa cinta dan setia pada tanah air, 3. Menanamkan rasa percaya diri sendiri, tanggung jawab, dan disiplin, 4. Melatih panca indera, hasra karya, dan berbagai kejuruan, agar peserta didik dapat menggunakan perasaan, akal, dan keterampilan secara seimbang, dan yang terakhir melatih dalam hal kebersihan dan kesehatan jasmani dan mental dengan menggunakan sistem Among dan prinsip dasar pendidikan kepramukaan, terutama sistem beregu. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.